bidang usahanya bisa kita lihat kan, misalnya kayak bidang cetak tuh ada digital printing, ada Pamer secara daring, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau COVID-19. Namun jika sekolah di zona hijau berubah menjadi oranye atau kuning, maka sekolah ditutup lagi dan kembali sekolah secara daring. Kurang efektif sih. Mending offline aja. Saya juga lebih memilih untuk offline. Menurut saya nggak efektif ya pembelajaran secara daring itu, karena fokus anak tidak bisa maksimal dalam kondisi daring. Pandemi ini memberikan dampak pada semua sektor, mulai dari sektor ekonomi sampai sektor sosial, termasuk kegiatan belajar mengajar yang juga ikut terdampak. Sampai hari ini, belum ada kabar pasti untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, karena keadaan yang tidak memungkinkan. Dikutip dari kompas.com, selama survei, UNICEF menerima lebih dari 4.000 tanggapan dari siswa di 34 provinsi Indonesia melalui kanal YouReport yang terdiri dari SMS, WhatsApp, dan Messenger. Hasil dari survei tersebut, sebanyak 66% dari 60 juta siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Indonesia mengaku tidak nyaman belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Dari jumlah tersebut, 87% siswa ingin segera kembali belajar di sekolah. Memang pembelajaran daring ini memiliki beberapa hambatan, seperti fasilitas berupa smartphone yang tidak semua orang memilikinya, bahkan sampai ada segelintir orang yang tak tahu cara mengoperasikan benda tersebut. Belum ada solusi lain yang dapat saya berikan selain pembelajaran tatap muka, tetapi melihat keadaan yang belum baik, maka pembelajaran dapat dilakukan secara hybrid dengan menerapkan protokol kesehatan maksimal. Dengan didukung konsep planning and collaborating, kami yakin Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dalam hal pendidikan yang disebabkan oleh ketidakefektifan dalam pembelajaran daring. Planning. Mungkin sebelum pandemi kita sudah memiliki rencana. Namun saat pandemi, rencana tersebut menjadi terhambat. Pandemi bukan menjadi sebuah alasan untuk berhenti berencana. Maka dari itu, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, kita harus siap untuk menghadapi berbagai perubahan rencana. Misalnya, kembali berencana untuk menjadi peserta didik yang berprestasi sebagai langkah awal untuk membangun kualitas pendidikan. Collaborating, perencanaan tanpa sebuah aksi hanyalah sebuah omong kosong. Maka dari itu, untuk bangkit pada masa pasca pandemi ini, kita sebagai generasi muda perlu berkolaborasi untuk mengejar ketertinggalan. Misalnya, peserta didik yang ahli dalam bidangnya berkolaborasi untuk menciptakan media pembelajaran yang mampu diakses oleh semua kalangan. Saya sangat setuju dengan rencana planning dan collaborating karena kita tahu bahwa kita dapat replanning ulang rencana apa yang ingin kita wujudkan di pasca pandemi nantinya, dan juga kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait guna merealisasikan poin-poin yang ada di penerapan pemerintah, yaitu SDGs atau Sustainable Development Goals. Pembelajaran hybrid dengan protokol kesehatan maksimal, ditunjang dengan konsep planning and collaborating, kami yakin ini mampu menjadi langkah awal dalam mewujudkan salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan, yakni pendidikan berkualitas. Jadi, siapkah kita menghadapi era baru?